Ini orang Papua ini tanya sama Tuhan, kenapa kalian nggak merdeka? Tanya, kenapa semua negara-negara tidak mengancam Indonesia? Kalau kita dibilang apa? Kita melanggar HAM. Loh, sekarang saya tanya yang mereka yang ngomong di sini. Tadi si Markus, sama siapa si Petrus, apa dia kepala suku di sana? Pak yang tidak paham masalah Papua, Pak gagal paham. Bapak yang gagal paham. Itu ya, kepala suku udah pernah diundang presiden untuk ke sana. Ya, itu kan kepala suku pro NKRI, Pak. Pelat merah. Jangan yang dulu ya dengan Pak Pendeta Giai kita pernah membahas jangan sampai ambisi dari beberapa orang kemudian mengatasnamakan seluruh rakyat Papua dan kemudian menghalalkan pertumpahan darah. Sekarang saya tanya, Markus ini mewakili semua Papua atau hanya mewakili sekelompok tertentu aja? Saya mewakili ULMP, representasi bangsa Papua yang prosesnya tadi cerita. Ini Pak punya konsentrasi atau pendengar punya konsentrasi atau saya punya bahasa Indonesia yang pada orang gagal paham. Tunggu dulu, ya. Itu kan menurut Anda. Mana surat keputusan orang Papua menyatakan Anda mewakili dia? Tidak. Kalau memang 4 juta rakyat Papua menandatangani Anda perwakilan, mungkin akan diterima presiden. Hai. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Oke, jadi begini ya. Saya dari awal tadi adrenalin saya nggak naik. Tapi ketika si tua bangka itu ngomongnya Tobing, Jenderal Tobing, itu saya naik darah. Ya bukan saya nggak sopan santun. Dari awal sudah sopan santun. Yang mulai tidak sopan itu siapa? Satu. Yang kedua, tadi yang ngomong konstitusi. Saya mau tanya, menurut dia konstitusi itu apa? Jangan dibilang konstitusi Indonesia menjajah. Ngerti nggak dia konstitusi? Konstitusi. Ini orang Papua ini tanya sama Tuhan, kenapa kalian nggak merdeka? Tanya, kenapa semua negara-negara tidak mengancam Indonesia? Kalau kita dibilang apa? Kita melanggar HAM. Tunggu dulu. Itu Cina, negara Cina itu berapa ratus di Tiananmen itu mati. Nggak bisa dibilang melanggar HAM. Karena dia menegakkan kedaulatannya. Nah, hati-hati. Loh, sekarang saya tanya yang mereka yang ngomong di sini. Tadi si Markus, sama siapa si Petrus, apa dia kepala suku di sana? Ingat, Papua itu kepala suku ada 7 kalau nggak salah. Mereka itu yang berhak ngomong. Mereka nggak ngomong. Pak salah, tidak ada kepala suku 7 di Papua. Kamu ada juga berapa, salah, kan Pak. Saya bilang, kemungkinan ya, ada Pak tidak bisa ngomong begitu. Pak tidak bisa bilang. Tunggu dulu, Anda dengar dulu saya ngomong sekarang. Saya luruskan. Ngomong di sini. Saya luruskan supaya Pak paham. Perorangan. Tunggu Pak Markus. Tidak. Perorangan ingin merdeka, ingin jadi presiden. Tidak. Pak yang tidak paham masalah Papua, Pak gagal paham. Bapak yang gagal paham. Itu ya, kepala suku udah pernah diundang presiden untuk ke sana. Ya, itu kan kepala suku pro NKRI, Pak. Pelat merah. Ya itulah. Ya kepala suku yang pegang kan. Yang pegang adat. Jadi itu yang Pak Jokowi bilang pro referendum ya, kepala suku pelat merah yang Pak Jokowi bilang pro referendum. Yang dia mau dialog dengan Pak Jokowi bilang kan mau dialog dengan bukan kepala suku. Makanya tadi Pak Ponto bilang, saya kepala suku di suku saya. Supaya Pak tahu, saya kepala suku di suku saya. Kalau Pak mau tahu itu. Makanya coba semua. Tapi saya pemimpin bangsa Papua, supaya Pak juga paham. Tidak mewakili bangsa Papua. Dengar, Pak tidak bisa jadi guru untuk bangsa Papua. Pak urus bicara yang mau bicara apa itu lurus, tidak usah nyinggung masalah 7 kepala suku di Papua. Jadi tidak bisa. Pak tidak bisa mendikte. Ya, tidak bisa, Pak. Dengar dulu. Tidak bisa. Tidak bisa gimana? Itu Silenus Komodo nggak mau. Belajar baik, ya. Tidak bisa, tidak ada 7 kepala suku di Papua. Ketahuan belang kalian. Tidak. Tunggu dulu Pak Paul. Kita mau bicara yang benar apa enggak? Bukan. Yang benar itu tidak ada 7 kepala suku di Papua, oke? Ya, kan saya tadi bilang kemungkinan ada 7 kepala suku. Dengar ngomong saya. Saya juga nggak tahu kalau tidak salah saya. Pak bilang tadi 7 kepala suku di Papua.
Lalu Pak bilang ada datang ketemu Presiden di istana. Presiden Ya, kan sudah minta, direvisi. Jadi Pak Tobing tadi berkata ada kemungkinan ada apakah Pak Markus itu yang belum pernah dijawab oleh Pak Pendeta Giai juga nggak pernah bisa jawab. Bapak ini mewakili seluruh orang Papua atau mewakili kelompok Bapak? Dan ini kan juga pertanyaan ini kan tadi kita tanyakan juga ke Pak Markus. Pak Markus ini mewakili suku tertentu di Papua atau mewakili organisasi tertentu di Papua atau mewakili banyak orang Papua atau mewakili seluruh orang Papua. Nah, ini yang kemudian memang menjadi ya kalau kita bilang anggap kalau bagi orang Papua ini divide et impera karena kan kita mau mecah-pecah Papua jadi berbagai suku ya kan. Tetapi memang jangan yang dulu ya dengan Pak Pendeta Giai kita pernah membahas jangan sampai ambisi dari beberapa orang kemudian mengatasnamakan seluruh rakyat Papua dan kemudian menghalalkan pertumpahan darah. Itu yang dimaksud Pak Tobing itu dulu karena saya ngikuti ya maksudnya begitu Pak Markus Saluk. Tapi memang tadi Pak Markus Saluk sudah mengatakan tidak ada namanya 7 kepala suku yang didefinisikan oleh Pak Jokowi ya. Gitu. Oke, lanjut Pak Jenderal. Jadi beginilah ya, kan tadi awal pertama Pak Max juga salah, dibilang kita menganeksasi. Oh tidak. Seandainya bukan Pak Max tadi yang bilang aneksasi itu Pak siapa tadi saya lupa tadi. Bukan Pak Max sesudahnya. Memang Ya, itu pandangan orang Papua, kan kita beda pandangan. Kamu bilang integrasi, kami bilang aneksasi. Memang salah. Iya, dengar Ya dulu. aneksasi, kami bangsa merdeka, Pak. 1 Desember 69. Kenapa 19 Desember 1961 ini Presiden Soekarno dengan ambisiusnya mengatakan bubarkan negara boneka. Kenapa dia bilang negara boneka? Rasis Ya, karena itu, Pak. Belanda menciptakan bernegara boneka. Karena negara Belanda yang menciptakan. Karena Belanda nggak mau menyerahkan. Tapi kan saya bilang tadi, tunggu dulu Markus. Saya sekarang ngomong ya. Ya, ini gilirannya Pak Junias bicara. Silakan Pak Jenderal sambung dulu. Ya, kan saya bilang, kalau seandainya itu dulu Inggris yang berkuasa seperti Papua Nugini, kita nggak menganeksasi Papua Nugini. Kita nggak menganeksasi Papua Nugini. Dan penyerahan Belanda itu akhirnya kan menyerahkan. Sengaja dia bikin karena negara ingin membuat negara boneka. Dia kan masuk lagi tuh. Makanya ada agresi ke-1, ada agresi kedua. Lihat sejarah dulu dong. Sekarang saya tanya, Markus ini mewakili semua Papua atau mewakili sekelompok tertentu aja? Saya itu kan besok, Pak, saya telepon tunggu dulu. Dia dengar supaya Pak paham. Tidak, supaya Pak paham, dengar dulu. Jadi kan pertanyaan itu yang Pak Paul tanya. Pak Markus ini mewakili siapa? Lalu saya jelaskan. Saya mewakili ULMP, representasi bangsa Papua yang prosesnya tadi cerita. Ini Pak punya konsentrasi atau pendengar punya konsentrasi atau saya punya bahasa Indonesia yang pada orang gagal paham. Oke, jadi begini. Apakah ada supaya itu jelas. Kedua itu dalam itu pandangan. Kan Anda jelas. Tunggu dulu, ya. Itu kan menurut Anda. Mana surat keputusan orang Papua menyatakan Anda mewakili dia? Ada nggak? Lalu Anda mewakili siapa ada bicara di sini? Sekarang begini, apakah 4 juta rakyat Papua menyetujui Anda sebagai perwakilan? Mana buktinya? Buktinya Pak bisa lihat struktur. Jangan ngomong. Buktinya Pak bisa. Struktur laku saya kan tadi tanya. Tunggu dulu. Tidak, kalau memang Pak, 4 juta rakyat Papua menandatangani Anda perwakilan, mungkin akan diterima presiden. Oh, Anda bagus. siapa? Kalau begitu saran teknis saja. Pak bisa ini ajukan pertanyaan, Pak mengawasi Markus Saluk itu mewakili representasi Papua tidak Pak menyelenggarakan kuesioner atau buat referendum. Ngapain capek-capek ngurusin Anda sendiri? Nggak perlu. Banyak lagi supaya Pak paham, saya mewakili pribadi atau saya mewakili bangsa Papua, Pak bisa mengerti itu. Alat ukurnya kalau Pak tidak mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Sudahlah, besok saya akan telepon saya cari besok kepala suku ya, saya tanya. Apa Anda mewakili mereka? Dan saya juga akan tanya, Pak ini mewakili siapa? Mewakili pemerintah Indonesia? Oh, saya tidak dibayar berapa ya? Saya tidak dibayar berapa. Itu orang Papua yang ada di sini kan semua memang sudah ante-ante Anda.
Tidak, Sudah maksudnya ada Pak ini beda. mewakili siapa? Tunggu dulu. Hah? Saya udah tahu ya, janganlah cari saya ya. Jangan ada ketawa Pak. Anda, aduh. Kalau Tuhan menghendaki kalau merdeka, pasti kalau merdeka. Itu aja. Udah ya? Sudah, Jadi Pak Paul begini, Pak Paul. sudah. Saya Ya. malas diskusi sama orang-orang yang seperti ini. Itu si Victor Luku Ya. lagi. Aduh, dia yang paling Pak. bodoh. Kalau kalian pintar, kalian sudah jaya. Kalau kalian pintar, kalian sudah merdeka. Tapi ingat ya, Ya. seperti kata Pak Ponto tadi, Jadi, tidak satu ya. jengkal tanah pun akan diberikan. Kecuali PBB tadi- bilang referendum. Pak, PBB itu- aja nggak itu- mau kan referendum. Pak Sudah belajar ada dari SPP Timor Leste. Pak belajar dari Halo, Timor Leste beda. itu yang Dengan Timor Oh, beda. beda. Timor Timur bukan jajahan Belanda. Nah, perbedaannya di mana Pak Ponto? Pak Ponto, Belanda. bedanya di mana Timor Ini, Leste Pak. dengan Papua, Pak Ponto? beda. Timor Leste itu adalah wilayah yang belum berpemerintahan. Han. Itu. Jadi dia belum itu. masuk di dalam PBB, dia masuk di dalam wilayah yang belum berpemerintahan Merdeka. sehingga mereka bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan Referendum. penentuan nasib sendiri. Nah, sedangkan Papua ini beda. Penentuan nasib sendiri sudah dilaksanakan. Jadi sudah selesai masalah. Oh, sudah itu pernah yang- referendum ya? Karena Iya, Timor Leste sudah belum pernah pernah. referendum, Papua Apapun sudah pernah ya. hasilnya, Itu Bukan. sudah ada referendum titik. Jadi jangan pertanyaan disamakan saya. dengan itu. Pertanyaan Nah, ini. saya kan Sekarang, Tadi bilang. Markus, kau tanya Tadi- PBB sana, diizinkan nggak Anda referendum? Iya, tidak tadi- akan. Itu betul. Ya, Alah. Ya, Beda. Pak Markus, silakan Pak Markus. jadi kan begini Pak. Tadi kan dulu juga saya masih kecil mendengar Oh, saya nggak mau Jenderal lagi diskusi Indonesia. sama orang-orang seperti ini ya, sama Jadi kelompoknya, sengaja Jenderal itu semua. Indonesia, Purnawirawan Indonesia, rakyat Indonesia lalu bilang Timor Leste tidak akan melepaskan sejangkal pun. Faktanya kan juga lepas. Belanda dulu bilang Soekarno, Bukan, Muhammad dia jajahan Hatta. Portugis. Dia jajahan Portugis karena ada aturan Ya. yang lebih tinggi paradigmanya. PBB mengizinkan referendum. Tunggu Ya. dulu. Beda Markus, kamu di mana? Kalau PBB bilang boleh apa? Boleh referendum. Pak Jenderal, ini pertanyaan juga nih buat rakyat jelata ya. Kalau misalnya sampai Papua ini lobbynya hebat ya, lalu kemudian PBB bilang boleh begitu ya referendum, itu Indonesia kasih nggak tuh referendum? Enggak, gini, tidak akan mungkin PBB itu PBB menulis dalam resolusi 1205. Kalau sekali itu dibuka, itu floodgate, bukan Papua saja yang ribut, yang lain akan apa yang mengakibatnya? Terjadi kekacauan di dunia ini. Nggak mungkin PBB nggak akan. Iya. Kecuali PBB-nya bubar ya, kecuali PBB-nya bubar kan? Kecuali PBB bubar, Oh, iya, boleh. Ya itu Wah, narasi-narasi itu ruwet itu macam urusannya ini itu itu. kan dari dulu kami dengar. Tapi kan apa ini bagi seperti begini kan itu dulu diungkapkan oleh Belanda kepada para pejuang Indonesia bahwa kamu tidak akan merdeka, tapi kan juga merdeka. Jadi apa yang dibicarakan oleh beliau ini kami memahami karena memang itu watak karakter dari kolonialisme, dari arogansi orang yang merasa superior itu begitu. Nah, itu biasa, di mana kami maklumi saja. Tapi kan bahwa orang Papua punya komitmen, perjuangan, ada kemajuan, dan kami terus maju, itu kan suatu saat baru akan terungkap. Dan itu kan tidak mungkin saya kasih tahu di sini, tapi saya memberitahukan bahwa bangsa Papua itu tidak punya masa depan bersama Indonesia. Indonesia hadir dengan berbagai cara menduduki orang Papua dan kami punya martabat terancam. Kami akan musnah. Dan otonomiku selama 20 tahun ini itu membuat kami dengan fakta-fakta tadi gagal itu. Jadi kalau mau samakan dengan berbagai bangsa, hari ini Presiden Prancis menyampaikan bahwa New Caledonia akan referendum Desember 2022. Tapi kan Kaledonia belum pernah referendum sebelumnya, Pak Markus. Mereka referendum 3 kali, Pak. Oh? Wah. Jadi Betul juga. referendum pertama itu kelompok pro merdeka menang, tapi hanya diserahkan semua hak ekonomi semua, tapi hubungan luar negeri dengan keuangan itu masih dikontrol, pertahanan keamanan dikontrol oleh Perancis.
Referendum kedua 2018, saya hadir mewakili WLMP, menyaksikan referendum itu. Mereka kalah selisih 4%, 5%. Kemudian referendum berikutnya mereka melaksanakan pada 2020. 2020 hasilnya mereka kalah 3%. Dan mereka diberi kesempatan lagi pada 2022 untuk referendum lagi. Itu. Kedua, ada referendum di Bougainville. Jadi rakyat sudah menyampaikan dan referendum itu dimenangkan oleh kelompok pro merdeka. Jadi Papua New Guinea itu sedang mendorong proses peralihan. Jadi bangsa-bangsa yang selama ini orang bilang tidak tahu demokrasi, tidak tahu hak asasi manusia, bangsa Melanesia itu sedang mempraktikkan proses-proses demokrasi, mendidik bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi sampai dengan saat ini proses hak menentukan nasib diri itu terus masih terjadi. Dan di Papua Barat itu dalam pandangan kami, dalam pandangan Melanesia, itu tetap proses itu kami akan perjuangkan. Tidak ada yang mustahil, karena bangsa yang dibangun dengan kebohongan, penipuan, itu seperti bangsa yang mendirikan alas rumah, tiangnya di atas pasir, dan badai datang, dan akhirnya juga sirna, dan sayonara, selamat tidur untuk Pak Tobing. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.